wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Kami dari semester 5. Di sini kami akan meneliti tentang birokrasi governance dalam layanan PDAM Kota Tanjung Pinang. Program studi ilmu administrasi negara. Berbeda Pak. Ya. Nah ini saya lihat kunjungannya dalam rangka permohonan izin atau rekomendasi penelitian. Ini sudah setujui untuk melanjutkan penelitian. Tadi pagi saya baru dapat instruksi untuk menerima Rizka dan kawan untuk melanjutkan proses wawancara. Nah, saya sudah lihat dan saya sudah berikan jawaban melalui WA tadi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang yang dapat kami bantu apa lagi? Nah, bikin rekaman dulu Pak, rekaman lagi wawancara. Wawancara. Jadi rekamannya termasuk yang untuk butir-butir pertanyaan yang tadi. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizka Besari dari mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik dengan fokus pada peran birokrasi pegawai dalam meningkatkan efisiensi pelayanan di kantor Perumda Dirta PP di Kota Tanjung Pinang. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Pak Mirja yang akan membantu kami dalam memberikan pandangan terkait peran birokrasi dalam pelayanan masyarakat. Terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan wawancaranya. Apakah ada tantangan yang dihadapi oleh pegawai birokrasi dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan di kantor PDAM Tanjung Pinang? Mohon maaf sebelumnya, saya tadi lupa perkenalkan diri. Saya Mirza dari Kasih Personalia Rumah Tangga dan ini Bu Nova, tim saya dari staf Personalia Rumah Tangga. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, tantangan utama yang dihadapi pegawai dalam meningkatkan efisiensi pelayanan termasuk sumber daya manusia yang terbatas, resistensi terhadap perubahan, serta kurangnya pelatihan yang berfokus pada job desk dan infrastruktur teknologi yang memadai. Pelatihan tetap ada setiap sesi, setiap berapa bulan sekali kami ada pelatihan. Namun untuk terfokus kepada job desk yang dilaksanakan pegawai itu tidak merata. Sejauh ini seperti itu. Tadi pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pegawai dalam upaya meningkatkan efisiensi layanan di PDAM Tanjung Pinang? Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai itu mencakupi motivasi kerja, pelatihan yang memadai, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan alur kerja. Oke, Pak. Selanjutnya, bagaimana sistem pelatihan ini mengembangkan pegawai saat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan? Sistem pelatihan dan pengembangan yang meliputi pelatihan soft skill dan hard skill untuk pegawai secara berkala dapat meningkatkan kemampuan pegawai dalam melayani pelanggan dan masyarakat lebih cepat dan lebih tepat. Baik, selanjutnya mungkin akan ditanyakan oleh teman saya Pak. Ya, silakan. Yang keempat, bagaimana penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi layanan birokrasi pegawai di kantor PDAM Tanjung Pinang? Penerapan teknologi informasi membantu mempermudah pelayanan seperti pembayaran online, pengelolaan data yang lebih efisien, media sosial, dan pengurangan waktu tunggu dalam pelayanan. Seperti yang telah kami bilangkan, saat ini sudah menuju ke pembayaran online, jadi antrian untuk di loket juga sudah lebih berkurang dan lebih efisien. Gitu. Dan untuk layanan pengaduan juga sekarang sudah melalui banyak kanal, contohnya seperti media sosial, email, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya itu
seberapa sering pegawai menerima masukan atau umpan balik terkait kinerja mereka, dan bagaimana hal ini berkontribusi pada peningkatan kinerjanya. Ya, umpan balik atau feedback kinerja pegawai biasanya diterima melalui survei kepuasan, dan ini baru saja kami lakukan dalam bulan September kemarin untuk survei kepuasan pegawai itu untuk seluruh tenaga honor, tenaga kontrak dan pegawai tetap, untuk nantinya mendapatkan evaluasi dari tiap-tiap bagian atau atasan. Umpan balik ini sangat penting untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau dievaluasi kembali. Selanjutnya, apa saja faktor yang dapat menyebabkan penurunan semangat kerja pegawai, dan tindakan apa yang dapat diambil untuk meningkatkan motivasi mereka kembali? Ya, biasanya penurunan semangat kerja ini disebabkan karena tekanan yang berlebih pada satu orang atau dua orang, kemudian penyesuaian penghasilan atau lingkungan kerja yang kurang kondusif. Jadi hal-hal seperti ini biasanya kami melakukan seperti memberikan penghargaan atas dedikasi atau kerja keras melalui disiplin setiap pegawai, kemudian memperbaiki kondisi kerja dapat membantu memulihkan dengan harapan dapat membantu memulihkan motivasi pegawai tersebut. Dan selanjutnya itu, dalam menghadapi masalah dalam pelayanan, langkah-langkah cepat apa yang biasanya diambil untuk menyelesaikannya? Langkah-langkah cepat dalam menyelesaikan masalah pelayanan melibatkan analisis langsung masalah, diskusi internal, serta penerapan solusi sementara sebelum solusi permanen diimplementasikan. Seperti halnya di Perumda kita Kepri, kita ada namanya Satuan Pengawas Internal. Nah, biasanya kita meminta atau berdiskusi suatu masalah internal, baik itu internal maupun eksternal, melalui satuan pengawas tersebut. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, inovasi apa yang telah diterapkan oleh regulasi PDAM Tanjung Pinang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas? Inovasi yang telah diterapkan termasuk sistem pengaduan online dan penyelesaiannya, transparansi dalam pengaduan jika ditemukan penyalahgunaan atau ilegal pekerjaan yang ilegal, transparansi akuntabilitas audit keuangan juga dilakukan oleh KAP atau kantor akuntan publik, dan hasilnya selalu kami melaporkan kepada KPM. KPM itu pemilik modal kita di bawah Provinsi Kepri, di bawah Pak Gubernur. Nah, apapun itu kami melaporkan kepada beliau. Selanjutnya, bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai di PDAM Tanjung Pinang? Nah, ini untuk yang pengawasan tadi seperti pada poin 7 tadi, ini lebih sama dengan pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai dilakukan secara internal oleh SPI, Satuan Pengawas Internal, dan secara eksternal oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Inspektorat BPKP, BPKRI. Untuk evaluasi kinerja dilakukan oleh BPKP perwakilan. Jadi seluruh uraian juga yang dihasilkan oleh PDAM Tirta Kepri ini diawasi dan diperiksa oleh Inspektorat BPKP. Nantinya bisa naik lagi ke BPKRI, itu selalu diaudit setiap tahunnya, seperti itu. Dan untuk evaluasi kinerja pegawai kita selalu dilakukan setiap tahunnya oleh BPKP. Perwakilan Provinsi Kepri itu ada 8. Yang terakhir, apa harapan para pegawai untuk masa depan pelayanan di PDAM, dan langkah-langkah apa yang sebaiknya diambil untuk mencapainya? Harapan pegawai untuk masa depan pelayanan mungkin mencakup lebih banyak, ada pelatihan yang lebih terfokus pada bidang yang digeluti atau yang dijalani, kemudian penggunaan teknologi yang lebih luas dan peningkatan kesejahteraan pegawai tentunya. Selanjutnya Pak. Ya. Kira-kira ada lagi yang ini mau didiskusikan atau ditanyakan? Mumpung masih di sini di rumah rapat, silakan.
Bapak bagaimana tentang efektivitas birokrasi pegawai yang ada di PDAM Tanjung Pinang ini, Pak? Untuk saat ini sudah sangat efektif dengan upaya-upaya yang sudah kami lakukan seperti pelatihan untuk menunjang kemampuan para pegawai yang agar lebih baik lagi. Kan tadi Bapak ada bilang aplikasi buat pengaduan, apakah itu aplikasinya itu Affection? Ya, sejauh ini sangat efektif. Apalagi sekarang masyarakat udah semuanya udah digital, melakukan pengaduan udah sangat mudah, lewat medsos saja udah nyampe, udah bisa kita tanggapi. Yang jelas pengaduan apapun itu mengenai PDAM tentunya lewat kanal resmi. Beda ceritanya jika mereka menyampaikan di publik area luar, misalnya di salah satu media sosial Facebook misalnya, menyampaikan di luar kanalnya ini mungkin kita tidak akan menanggapi seperti itu. Sudah Pak, terima kasih ya Bapak. Ya. Ini gimana ini ya? Penelitiannya ini apakah ada lanjutan lagi? Nanti kami bakal bikin laporan ya Pak. Jadi ini berarti dari yang wawancara ini tadi Dijadiin teman-teman transkrip. kembangkan lagi. Ya. Kalau untuk kebutuhan dokumen itu ada yang contohnya kayak organisasi macam sudah. Ini baru kan? Baru ini tanggalnya 8 Oktober baru jumpa dengan saya aja atau sudah dengan teman-teman yang lain sudah jumpa baru saya ya. Mungkin nanti minta surat keterangan kalau kami itu udah turun ke lapangan gitu. Dari kamu. ya. Tidak ada kami. Boleh. Penelitian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.